Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku referensi. Buku referensi adalah buku yang dapat memberikan keterangan topik, perkataan, tempat, peristiwa, data statistika, pedoman, alamat, nama orang, serta riwayat orang-orang terkenal. Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku referensi. Cara membuat referensi. Pertama, sebuah daftar referensi hanya berisi buku, artikel, halaman web, dan lainnya yang dikutip dalam teks dokumen. Daftar pustaka mencangkup semua sumber konsultasi untuk melatar belakangi atau bacaan lebih lanjut. Kedua, daftar referensi disusun menurut abjad oleh penulis. Jika isi butir tidak mencantumkan pengarang, hal ini dikutip dengan judul dan termasuk dalam daftar alfabet menggunakan kata signifikan pertama dari judul. Jika memiliki lebih dari satu penulis yang sama, susunan atau urutan waktunya dimulai dengan publikasi terbaru. Terus setiap referensi muncul pada baris baru. Terus tidak ada identasi dari referensi, serta tidak ada penomoran dari referensi. Ya, contoh lebih gampangnya, contohnya kayak daftar pustaka di buku-buku biasanya terletak di belakang biasanya. Berikut jenis-jenis referensi. Pertama yaitu adalah kutipan, catatan kaki, serta bibliografi. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan orang yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun terbitan lain. Kutipan berfungsi untuk menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan mengungkapkan kejujuran penggunaan referensi. Kutipan ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu adalah salinan yang sama persis dengan sumbernya, atau salinan tanpa perubahan. Penulisannya disertai data pustaka sumber yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Penulisannya disertai data pustaka yang dikutip. Jadi intinya kalau langsung itu langsung dari perkataan dari buku atau orang yang dikutip tersebut. Kalau tidak langsung, kita mengembangkan dari apa yang dikatakan dari sebuah buku atau si pengutip tersebut, yang kita ambil kutipannya tersebut. Berikut tujuan referensi. Tujuannya untuk menghindari plagiarisme, untuk menghargai karya seorang, rujukan untuk informasi yang lebih kompleks, serta memudahkan para pembaca mencari sumber yang sebenarnya. Jadi tujuan referensi itu salah satunya agar tidak menjadi plagiat, menghindari dari plagiat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus untuk menghargai karya seseorang, tentu saja kita harus menghargai karya seseorang. Terus untuk rujukan informasi yang lebih kompleks, jadi kita menerima informasi itu lebih jelas gitu, serta memudahkan para pembaca mencari sumber yang sebenarnya, untuk memudahkan pembaca bila mana pembaca tersebut ingin mencari sumber yang asli. Itu tujuan referensi. Yang kedua adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku, biasanya terletak di bawah margin bawah pada halaman buku. Fungsi catatan kaki yaitu menunjukkan kualitas ilmiah
menunjukkan kecermatan, menunjukkan penilaian penggunaan sumber data, terus memudahkan pembedaan data pustaka dan keterangan tambahan, serta mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Contohnya seperti yang ditampilkan di PPT tersebut. Kurang lebih contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah bibliografi. Bibliografi menurut Goldscraft, yang dimaksud dengan bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku atau artikel-artikel serta bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian karangan yang tengah digarap. Jadi mungkin seperti buku itu bisa juga disebut dengan bibliografi. Fungsi bibliografi yaitu dapat memberikan deskripsi yang penting tentang buku. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai pelengkap dari catatan kaki. Yang ketiga, mengetahui keterangan-keterangan yang lengkap dari catatan kaki. Berikutnya adalah sumber referensi. Pertama, bisa dari buku atau mesan, bisa dari surat kabar atau majalah, bisa dari jurnal, atau bisa juga dari internet. Sumber referensi dari buku yang paling sering digunakan, dan ini sangat direkomendasikan untuk seorang penulis ya, serta disarankan untuk jika menggunakan buku itu disarankan untuk menggunakan buku terbitan baru. Menggunakan terbitan terbaru. Kenapa? Karena agar apa yang kita kutip, apa yang si penulis kutip itu mengambil teori yang sudah diperbarui atau penyesuaian dan penyempurnaan teori yang sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah surat kabar. Surat kabar ini jarang sekali digunakan karena sulit untuk menemukan teori atau argumen yang relevan dengan tulisan, serta jarang juga surat kabar atau majalah itu disimpan dalam waktu yang lama seperti buku-buku yang di perpustakaan kayak gitu, jarang. Jadi sebenarnya bisa referensi itu diambil, sumber referensi mengambil dari surat kabar atau majalah bisa. Berikutnya adalah jurnal. Jurnal ini juga bisa dipakai sebagai sumber referensi, dapat digunakan sebagai referensi baik itu jurnal cetak maupun online. Jadi bisa kita mendapatkan referensi dari jurnal. Terus yang berikutnya adalah internet. Sumber referensi dari internet ini dapat digunakan dengan mempertimbangkan kredibilitas situs yang digunakan. Terus biasanya penggunaan sumber dari internet itu terbatas dalam penulisan artikel ilmiah, itu terbatas karena tulisan yang diambil dari internet melalui situs atau web atau blog umumnya ditulis oleh para ahli yang tidak dapat memenuhi standar. Jadi sebenarnya tidak apa-apa mengambil dari internet asal dari situs-situs atau web atau blog yang yang sudah terkenal gitu ya. Terus biasanya ilmuwan meskipun dapat digunakan sebagai bahan referensi, umumnya jumlahnya itu sangat terbatas. Selain terbatas juga sangat
ketat dalam pemilihan lokasi kalau di internet, tapi paling gampang ya. Tapi ya gitu, harus mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan tentang buku referensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan itu dari saya, jika ada kelebihan itu dari Allah. Cukup sekian, terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.